Saya Rahmani Nisafaki dengan NIM A1D1240008. Saya Mutiara Rahmadani dengan NIM A1D1240018. Baiklah, kami akan mempresentasikan di mata kuliah konsep dasar fisika, IPA, dan kimia mengenai materi struktur atom dan tabel periodik unsur. Untuk lebih jelasnya, saksikan video kami berikut ini. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari atom, struktur atom, dan fungsi atom. Nah, udah ada yang tahu belum nih mengenai apa arti dari atom? Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tak dapat terbagi atau sesuatu yang tidak dapat dibelah ataupun terbagi menjadi sesuatu yang kecil. Atom adalah unit dasar penyusun materi yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan bergerak dalam orbit tertentu di sekitar inti. Yaitu partikel netral yang berada di dalam inti atom yang berfungsi sebagai menstabilkan atom. Dan yang terakhir ada elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom dalam orbit atau kulit elektron. Apa saja sih fungsi dari atom? Fungsi atom yang pertama adalah dapat membentuk materi. Semua zat tersusun dari atom yang bergabung membentuk molekul dan senyawa. Yang kedua, dapat menentukan sifat unsur. Struktur atom dapat menentukan sifat fisik dan kimia dari suatu unsur. Dan yang ketiga, yaitu dapat menjelaskan reaksi kimia. Interaksi antar atom melalui transfer atau berbagai elektron membentuk berbagai jenis ikatan kimia. Dan yang terakhir, yaitu fungsi atom, yaitu dapat mendukung teknologi modern. Pemahaman atom digunakan dalam bidang seperti fisika nuklir, kimia, dan bioteknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Alasan mempelajari struktur atom ada 3. Yang pertama yaitu dasar ilmu pengetahuan. Struktur atom menjadi dasar pemahaman kimia, fisika, dan biologi. Yang kedua ada pengembangan teknologi. Struktur atom digunakan dalam penelitian energi, elektronik, dan material baru. Yang ketiga yaitu pemahaman reaksi kimia. Struktur atom membantu memahami bagaimana zat berubah dan bereaksi satu sama lain. Molekul adalah gabungan 2 atau lebih atom yang terikat secara kimiawi. Molekul dapat terdiri dari atom unsur yang sama atau berbeda. Molekul air yang dilambangkan dengan H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berperan penting dalam kehidupan. Molekul karbon dioksida yang dilambangkan dengan CO2 terdiri dari 1 atom karbon dan 2 atom oksigen yang digunakan dalam fotosintesis dan hasil dari respirasi makhluk hidup. Baiklah, selanjutnya yaitu materi sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ialah tabel yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimianya. Unsur dalam tabel periodik dikelompokkan dalam periode atau baris dan golongan atau kolom, serta dikategorikan menjadi logam, non-logam, dan metaloid. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang tabel periodik unsur, sudah saya sediakan tabel periodik unsur, di mana sebagai contoh saya mengambil pada golongan pertama yaitu H, di mana H ini merupakan hidrogen. Hidrogen ini termasuk pada golongan yang pertama dan periode yang pertama. Mengapa demikian? Karena hidrogen ini terletak pada baris yang pertama dan kolom pertama, begitupun untuk unsur-unsur lainnya. Nah,
Pada simbol H ini ada angka 1 di atasnya. Ini merupakan nomor atom dan di bawah simbol H ini ada nama unsur yaitu hidrogen. Begitupun untuk membaca unsur-unsur lainnya yang ada pada tabel sistem periodik unsur di sini. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai unsur-unsur apa aja sih yang ada di bumi ini. Hingga kini ada 118 unsur kimia yang telah diidentifikasi dengan 94 ditemukan secara alami di bumi. Beberapa unsur penting beserta fungsinya antara lain yaitu yang pertama, yaitu ada oksigen atau O2, diperlukan dalam respirasi dan pembakaran. Lalu yang kedua ada silikon atau Si, digunakan dalam industri elektronik dan kaca. Lalu yang ketiga ada aluminium atau Al, yaitu material ringan yang tahan korosi. Lalu yang keempat ada besi atau Fe, komponen utama baja dalam konstruksi. Lalu yang kelima ada karbon atau C, penyusun utama senyawa organik. Lalu yang keenam ada nitrogen atau N2, komponen utama atmosfer dan penting bagi siklus nitrogen. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi atom. Atom merupakan unit dasar penyusun materi yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Struktur atom menentukan sifat suatu unsur dan interaksinya dalam membentuk molekul dan senyawa. Yang mempelajari struktur atom penting untuk memahami reaksi kimia, mendukung perkembangan teknologi, serta menjelaskan fenomena alam. Selanjutnya yaitu molekul, yang terdiri dari atom-atom yang berikatan. Molekul memainkan peran besar dalam kehidupan, seperti molekul air yang mendukung kehidupan dan karbon dioksida yang berperan dalam fotosintesis. Yang selanjutnya atau yang terakhir, sistem periodik unsur, yang membantu dalam memahami sifat dan hubungan antar unsur. Unsur-unsur yang ada di bumi memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan, teknologi, dan industri. Oleh karena itu, pemahaman tentang atom, molekul, dan unsur sangat diperlukan dalam berbagai bidang ilmu dan penerapan teknologi. Adapun menurut John Dalton, atom merupakan partikel paling kecil yang berada dalam suatu zat yang bersifat dan mutlak untuk tidak bisa dibagi lagi menjadi partikel yang lebih kecil menggunakan proses kimia. Adapun bunyi teori atom Dalton, yang pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Yang kedua, masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda tergantung pada senyawanya. Yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Yang keempat, adanya kedua atom dapat membentuk menjadi sebuah senyawa bahkan molekul. Yang kelima, atom yang tidak sejenis juga dapat membentuk senyawa, tapi atom-atom tersebut harus memperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan yang sederhana. Yang terakhir, partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Kelebihan teori atom Dalton. Untuk kelebihannya, teori atom Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Para ilmuwan akan memiliki potensi untuk memperbaiki pendapat Dalton menjadi lebih logis dari segi ilmu pengetahuan. Selain itu, teori atom Dalton juga dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru, guna menutupi segala kekurangan dari model atom milik Dalton. Selanjutnya, kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, seiring dengan perkembangan zaman, jelas atom juga akan mengalami perkembangan.
didapati fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton dalam teorinya. Yang kedua, lagi-lagi pendapat Dalton disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Isotop membuktikan pada dunia bahwa atom hanya memiliki kesamaan pada nomor atomnya saja, tidak dengan massa dari atom tersebut. Yang terakhir, semasa perkembangan atom sendiri telah ditemukan banyak sekali senyawa yang memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan, di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat, dan tidak begitu sederhana. Dengan ini lagi-lagi dapat dengan mudah menyalahkan teori Dalton, di mana beliau mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan yang bulat. Selanjutnya yaitu model atom J.J. Thomson. Atom merupakan partikel yang berbentuk seperti bola dengan muatan positif yang ada elektron di sekeliling bola tersebut, seperti pada model yang telah kami buat. Lalu bunyi teori J.J. Thomson yaitu bentuk atom seperti bola yang mempunyai muatan positif dan dikelilingi elektron yang mempunyai muatan negatif. Atom memiliki muatan netral karena jumlah muatan atom positif sama dengan muatan negatif. Tidak ada atom yang mempunyai muatan positif dan negatif yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari teori atom Thomson, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut dengan subatomik. Lalu yang kedua, mampu menjelaskan sifat listrik atom. Lalu setelah ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan teori atom Thomson yaitu 1. Tidak mampu menjelaskan mengenai adanya inti atom. Lalu yang kedua, tidak mampu menjelaskan mengenai fenomena penghaburan partikel alfa oleh selaput tipis emas yang disampaikan oleh teori atom Rutherford. Ernest Rutherford atom merupakan partikel yang berbentuk terstruktur yang terdiri atas proton dan neutron yang terdapat elektron di sekelilingnya. Bunyi teori Rutherford yang pertama yaitu atom merupakan bola yang memiliki rongga tersusun dari inti atom dan elektron yang berada di sekelilingnya. Yang kedua yaitu inti atom akan bermuatan positif dan massa atom akan terpusat pada inti atom. Yang ketiga yaitu berdasarkan penemunya, Rutherford menggambarkan bahwa atom sama persis dengan sistem tata surya, yang mana matahari akan mengelilingi dalam planet-planet berorbit. Dan yang terakhir yaitu teori model atom Rutherford dapat disebut juga sebagai model atom planet. Adapun pengertian teori dari atom Bohr adalah teori atom Bohr adalah model yang membentuk dasar model atom modern yang diterima saat ini. Berikut rangkuman beberapa teori dari atom Bohr. Yang pertama, isi dari teori atom Bohr adalah yang pertama, bagian atom di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif dan intinya bermuatan positif. Yang kedua, dalam teori atom Bohr, inti atom dikelilingi oleh elektron yang beredar pada orbit. Keadaan ini dikenal sebagai gerakan stasioner. Keadaan ini juga disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum atau kulit dengan simbol N. Yang ketiga, tidak ada cahaya yang dipancarkan selama separuang elektronnya dan akan membuat energi tersebut tetap konstan. Yang keempat dan yang terakhir, dalam teori Bohr, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner lebih rendah ke lebih tinggi jika menyerap suatu energi, dan begitupun sebaliknya. Berikutnya beberapa kelebihan dan kelemahan dari teori atom Bohr. Kelebihan atom Bohr yang pertama, model atom Bohr yaitu model atom Bohr menyampaikan dengan jelas garis spektrum pancaran atau emisi ataupun serapan dalam kurung absorpsi dari atom hidrogen. Yang kedua, model ini memperbaiki kekurangan dari teori atom
Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum. Kelemahannya yang pertama, model atom Bohr terdapat penyimpangan untuk atom yang lebih besar dibandingkan hidrogen. Yang kedua, atom Bohr tidak dapat menjelaskan efek Zeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Adapun yang terakhir yaitu teori atom mekanika kuantum. Dalam teori atom mekanika kuantum, elektron bergerak seperti gelombang. Kedudukan elektron di sekitar inti tidak dapat ditentukan secara pasti. Serta, adapun kelebihan teori atom mekanika kuantum, yang pertama, dapat diketahui kebolehjadian menemukan elektron atau orbital. Yang kedua, dapat mengetahui posisi elektron yang sedang mengorbit. Yang ketiga, dapat mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya. Yang keempat, yaitu dapat mengidentifikasi bahwa pada inti atom terdapat proton dan neutron, kemudian yang dikelilingi oleh elektron yang berputar di orbit. Adapun kekurangan teori atom mekanika kuantum, yang pertama, persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal. Dan yang terakhir yaitu model atom kuantum sulit diterapkan di sistem makroskopik. Sekian video dari kami, terima kasih telah menonton video. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.